Sehat? Sehat tapi capek, betul? Ya, nanti sekiranya ada yang sakit langsung bilang ke PK-nya masing-masing ya. Iya, betul sekali. Bisa langsung konfirmasi ke Mbak-mbak PK dan Mas-mas PK. Iya. Tetap semangat di hari kedua PBAK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan tema Harmonisasi karakter bangsa dan spirit moderasi beragama di era disrupsi digital. Oke, coba kita cek jargon dulu ya. Ya, betul sekali. Kita cek jargon dulu ya. Di hari kedua ini apakah di antara 1.300 mahasiswa ini masih semangat atau semangatnya malah turun? Ya. Setengah-setengah. Kalau bisa malah meningkat ya. Soalnya sudah hari kedua, sudah melaksanakan BBAK di hari pertama dengan semangat yang membara. Selanjutnya yang kedua, semangatnya yang ditambah lagi sehingga mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini menjadi mahasiswa yang luar biasa. Oke, langsung dicek dengan jargonnya. Oke, cek sound ya. Silakan siap-siap semuanya untuk jargon. Sudah siap ya? Sudah siap untuk jargon? Sudah siap? Siap. Oke, dimulai Kak. Siapa di sana? Siapa di sini? Narendra Gani. Satu cita, nyalakan suara, bergerak bersama untuk FTIK yang luar biasa. PBAK 2023 fantastik, lebih baik. Tepuk tangan buat kalian semua. Luar biasa sekali, semangatnya makin menggebu-gebu. Oke, langsung saja ya, karena sudah siang dan mengingat hari ini hari Jumat, jadi kewajibannya cowok itu ya, kalau kewajibannya itu, cowok. Yang cewek, boleh apa enggak ya? Boleh enggak ya? Oke, langsung saja. Setelah ini kita akan bersama-sama melakukan yang namanya materi. Iya, kita kembali lagi mendapatkan pengalaman baru, pengalaman yang luar biasa di momentum PBAK FTIK 2023. Tentunya, selanjutnya, semuanya silakan dipersiapkan untuk alat tulisnya, bisa dikeluarkan dan juga pulpennya segera dipersiapkan. Oke, langsung ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan menyimak bersama-sama untuk materi yang ketiga. Oke, yang ketiga. Kemarin sudah ada antropologi kampus, yang kedua ada sosialisasi media perkuliahan, dan sekarang tunggu saja dan pastinya didengarkan dan disimak bareng-bareng. Jika ada yang penting silahkan ditulis. Karena ini juga sangat penting. Berhubung pemateri kita sudah datang, silahkan disimak dengan serius. Oke. Mohon dijaga kekondusifannya. Selamat memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana? Masih semangat semuanya? Ya, tadi sudah sarapan apa belum? Perkenalkan, nama saya Imro'atul Muslika dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya sebagai moderator pemandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak hari ini kita mau diskusi tentang apa? Ya, kali ini kita akan belajar tentang gender dan seksualitas yang akan dipandu langsung oleh pemateri kita, Ibu Lutfiana Dwi Mayasari yang sangat luar biasa dan sangat cantik yang sudah berada di samping kanan saya. Sebelum materi kita mulai, saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Lutfiana Dwi Mayasari, MH, MSI, alamat Jalan Matsarwan, RT 2, RW 2, Jarak Siman Ponorogo, Jawa Timur. Prestasi, juara 1 Lomba Menulis Pemuda dan Tokoh Nasional, tingkat nasional Kemenpora 2019. Finalis Lomba Menulis Pengalaman Kekerasan Perempuan dan Anak Yayasan Jari 2021. Penulis buku Hukum Perjanjian Perkawinan 2020, penulis buku Menyelami Telaga Kebahagiaan 2021, penulis buku Biografi Kiai Haji Mahfud Hakim 2021. Kontak person, nomor handphone 085 733 478 493, email lutfiana.mcw@gmail.com, Facebook @lutfiana_mayasari, Instagram @lutfiana_mayasari. Pengalaman organisasi, Kepala Divisi Riset NGO Malang Corruption Watch MCW 2012 sampai 2014. Sekretaris Umum UKM Kepenulisan LKP 2M UKM di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang fokus pada kepenulisan jurnal dan karya ilmiah tahun 2013 sampai 2014. Anggota Puan Menulis, Komunitas Menulis Perempuan 2021 sampai sekarang. Riwayat pendidikan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2010 sampai 2014. Universitas Indonesia, Kajian Timur Tengah dan Islam 2015 sampai 2017. Pengalaman pekerjaan, Ketua Tim Survei Knowledge, Attitude and Practice, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bagi Warga Kota Malang tahun 2012. Enumerator Community Led Monitoring terhadap kinerja penyedia layanan dan pengguna layanan publik di Kota Malang tahun 2014. Enumerator kinerja DPRD Kota Malang periode 2009 sampai 2014. Enumerator riset Pilkada Kota Malang 2013. Ketua Tim Riset Pemetaan Modus, Pelaku, Sektor, dan Nilai Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Studi di Jawa Timur tahun 2012. Ketua Tim Riset Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Malang tahun 2013. Studi terhadap APBD Dinas Pekerja Umum Kota Malang tahun 2012. Enumerator ICSDR PKPU HI Sinersia Foundation 2018. Kontributor
badalah.id tahun 2021. Kontributor ikra.id 2021. Kontributor nuswa.id tahun 2021. Kontributor geotimes.id tahun 2021. Kontributor bincangmuslimah.id. Kontributor pesantren.id 2021. Sebelumnya minta tepuk tangan dong buat beliau. Sebelum kita mulai materi, nanti tolong saat materi berlangsung didengarkan dengan hikmat dan jangan ada yang bermain HP. Siap? Ya, untuk mempersingkat waktu kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Saya tidak tahu karena saya hanya diberi waktu 1 jam. Semoga materi yang saya sampaikan nanti bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Tadi saya izin sambil megang HP karena sambil baca materinya ya. Jadi ayo tolong diem dulu dong semuanya, kita nggak lama kok di sini, cuma 1 jam. Dan materinya hanya akan disampaikan 1 jam. Dan materi ini sangat penting sekali. Mungkin beberapa dari kalian akan bertanya sebenarnya kenapa sih kok kita harus paham tentang gender. Dan dari kemarin kita bahas tentang gender, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Memang ada apa sih sebenarnya dengan gender gitu ya. Oke, bisa ke next slide Mbak. Mas, siapa ini adminnya? Sini. Yang itu siapa? Tolong ada operatornya ya. Oke, next aja. Tadi udah dibacakan soalnya sebagian. Next. Oke, langsung selanjutnya. Nah, ini teman-teman, kita perlu membedakan dulu sebenarnya apa sih bedanya gender dan jenis kelamin. Menurut kalian, gender sama jenis kelamin itu sama nggak? Beda apa sama? Oke, coba dilihat di slide. Di situ sudah terlihat bahwa jenis kelamin itu atau biasa disebut dengan seks itu adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang dibedakan berdasarkan fungsi reproduksinya. Jadi kalau fungsi reproduksi perempuan berarti ya secara biologi kita pernah belajar semua. Berarti ya reproduksi perempuan hanya dimiliki oleh perempuan. Kalau reproduksi laki-laki ya hanya dimiliki oleh laki-laki. Dia tidak mungkin dipertukarkan. Oke? Karena itu bersifat ciptaan Tuhan dan kodrati. Artinya ketika lahir semua manusia itu sudah membawa identitas jenis kelaminnya masing-masing. Kita tidak pernah bisa request dan tidak bisa ditukar. Oke? Yang cowok laki-laki nggak boleh minta yang punyanya perempuan, yang perempuan juga nggak boleh minta punyanya laki-laki. Karena tidak bisa dipertukarkan, berlaku kapan saja dan di mana saja. Mau di Indonesia maupun di negara lain itu berlakunya sama. Itu kalau jenis kelamin. Oke, di sini ada yang bingung sama jenis kelaminnya enggak? Enggak ya? Sudah jelas semua bisa mengidentifikasi sendiri-sendiri ya. Saya laki-laki apa perempuan? Bisa? Ada yang bingung? Oke, itu masih jenis kelamin. Nah, sekarang gender. Kalau gender itu adalah perbedaan fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari konstruksi sosial. Berarti yang melekatkan gender itu adalah masyarakat, konstruksi sosial.
masyarakat di lingkungan di mana kita tinggal itu yang menentukan gender. Makanya gender itu buatan manusia karena tergantung tinggalnya di mana, tempatnya di masyarakat sebelah mana, karena itu dikonstruk oleh masyarakat. Nah, kemudian juga tidak bersifat kodratik. Tidak bersifat kodratik berarti bisa berubah dan bisa berganti-ganti. Oke, kemudian juga dapat berubah dan dapat ditukar. Itu gender. Nah, kemudian tergantung waktu dan juga budaya setempat. Oke, kemudian next slide. Nah, namun sayangnya teman-teman semua harus melihat bahwa ada sebuah realitas yang biasanya terjadi di masyarakat kita, di mana jenis kelamin dan gender itu sering disalahpahami maknanya, sehingga memunculkan yang namanya bias gender. Apa itu bias gender? Bias gender itu adalah keadaan di mana keadaan itu kan, bias itu kan kondisi yang merugikan artinya. Dan juga kalau maksud bias gender itu sifat yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan itu seolah-olah given. Contohnya, wanita itu harus lemah lembut. Oke? Kemudian laki-laki itu harus rasional dan tegas. Akhirnya yang perempuan itu seringkali dimaknai diragukan untuk berada di publik. Wong wedok aja mimpin, wong wedok iki sensian misal. Wong wedok iki lek arep menstruasi nesu-nesu terus, lek dadi pemimpin engko piye? Maka perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Yang dilihat itu kan jenis kelaminnya itu. Gendernya dilekatkan kepada jenis kelamin. Kemudian karena laki-laki dikonstruk sebagai maskulin, maka laki-laki kalau berada di dapur dia nggak gaul. Nggak keren, wong lanang kok di dapur. Nah, peletakan fungsi-fungsi sosial ini tadi berarti itu maknanya jenis kelamin atau gender? Jenis kelamin apa gender? Oke, next slide. Coba, ini mitos dan fakta gender. Kok kecil banget ya ternyata. Coba, yang sebelah kanan, mindset yang sering berkembang itu adalah perempuan itu yang menjaga menjaga kecantikan, kalau laki-laki itu nyuprus gitu bahasanya. Itu kan, itu mitos apa fakta? Mitos apa fakta? Itu aslinya adalah mitos. Karena baik laki-laki dan perempuan itu memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihannya sendiri-sendiri. Oke, maka tidak ada lagi mindset yang menyatakan bahwa aku rasa adus ngomong lanang biasa no gitu. Tidak boleh. Termasuk juga wah aku perempuan nih harus tampak wangi, enggak. Tapi laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya, untuk menjaga kebersihan dirinya. Oke? Nah, kemudian mitos yang kedua. Ada laki-laki yang menggendong anak, kemudian ada perempuan yang sedang menenteng tas bekerja. Nah, kalau perempuan harus di dapur dan laki-laki yang bekerja di publik, itu mitos atau fakta? Mitos. Karena pada faktanya laki-laki dan perempuan sama-sama berhak berada di wilayah publik. Laki-laki dan perempuan sama-sama berperan di wilayah domestik. Maka tidak ada lagi stereotip yang menyatakan bahwa wong lanang kok nyapu. Ya why not? Kenapa? Wong wedok kok ngono misal. Kenapa harus selalu dilekat jenis kelamin misal? Padahal tadi ingat kalau yang given, yang diberikan oleh Tuhan itu tadi gender apa jenis kelamin? Kalau gender itu yang mengkonstruk siapa? Masyarakat. Karena
yang mengkonstruk masyarakat, aturan gender di satu negara dengan negara yang lainnya mungkin nggak berbeda. Oke, mungkin berbeda ya. Contoh lagi, yang kedua. Kenapa di Indonesia laki-laki yang pakai rok itu tidak wajar? Ada yang mau berpendapat? Ya, kenapa? Coba. Karena rok lebih identik sama anak perempuan. Benar. Kenapa kok laki-laki pakai rok di Indonesia itu dianggap menyalahi aturan? Karena di Indonesia rok itu identik dengan identitas busananya perempuan. Coba dilihat next slide, Mbak. Mana ya adminnya? Nah, coba dilihat. Ternyata ada dua negara. Yang pertama adalah negara Skotlandia. Dia memiliki busana namanya kilt. Duh, sayangnya nggak kelihatan ya. Kilt itu kalau ini kayak bajunya JKT48 itu loh. Coba lihat. Dan itu baju resmi di Skotlandia yang hanya digunakan di acara resmi saja. Kemudian di sampingnya ada busananya namanya fustanella. Di sebelah kanannya itu namanya fustanella. Dia baju resminya bangsa Yunani yang hanya digunakan saat upacara militer saja. Karena digunakan saat upacara militer saja, maka laki-laki yang pakai rok di Yunani, ya itu biasa saja gitu. Nah, kenapa tidak menjadi biasa di Indonesia? Ya karena budaya kita itu tidak menormalisasi itu dan itu tidak terjadi di budaya kita. Artinya, standar pantas dan tindaknya yang ada di Indonesia, itu di suatu negara, standar pantas atau tidaknya suatu gender, antara satu negara dengan negara yang lain itu bisa jadi berbeda. Itu kalau gender. Tapi kalau jenis kelamin itu sudah qot'i, udah nggak bisa dipertukarkan. Makanya kalau masih ada yang bilang laki-laki kok nangisan, itu relate nggak kira-kira? Sudah nggak relate lagi, karena laki-laki juga boleh menangis. Hanya saja konstruk masyarakat kita menganggap pokoknya wong lanang kudu tegar, kudu kuat, ora oleh nangis, ora oleh lembek. Padahal itu kan hubungannya sama gender. Nah, kalau gender, kalau jenis kelamin jelas ya, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau gender itu ada maskulin, ada feminin. Nah, masyarakat kita memang cenderung meletakkan maskulin ke laki-laki, feminim ke perempuan. Padahal tidak demikian. Menjadi laki-laki yang feminin itu boleh-boleh saja. Dan menjadi perempuan yang maskulin juga boleh-boleh saja. Karena gender itu kan yang mengkonstruk masyarakatnya. Nah, apakah ini hanya terjadi di Indonesia, Bu? Ternyata enggak. Al-Quran kita, dalam Al-Quran itu juga mengenal perbedaan jenis kelamin dan gender. Kalau jenis kelamin dalam Al-Quran itu selalu penyebutannya adalah zakarun wa unsa. Itu untuk menyebut laki-laki dan perempuan. Tapi kalau gender itu rijal untuk menyebut maskulin, nisa untuk menyebut feminin. Nah, bahasa Inggris ternyata juga mengenal demikian. Bahasa Inggris itu kalau jenis kelamin male dan female. Tapi kalau gendernya itu man and woman. Oke, makanya ini sering banget saya contohkan. Kalian pernah nggak nemuin Rexona male gitu, pernah nggak? Adanya Rexona apa? Man. Karena itu bukan untuk laki-laki, tapi aromanya aroma maskulin. Berarti boleh nggak buat perempuan? Boleh. Nah, ternyata bahasa itu juga demikian. Jadi gender dan jenis kelamin itu tidak hanya konstruk yang ada di negara kita, tapi Al-Quran dan juga dalam kaidah bahasa Inggris itu juga mengenal gender dan juga jenis kelamin. Oke, next slide. Nah, terus bagaimana dengan kalian? Coba dilihat. Aduh, sayangnya nggak kelihatan ya. Coba dilihat, itu ada karakter feminim dan karakter maskulin.
Coba diperhatikan kalian itu berada di posisi yang mana. Kalau feminin itu, kalau feminim itu, yaitu di Zoom tuh bisa kelihatan. Coba kalian lihat, kalian itu di bagian mana? Saya ingin nanti melihat menunjuk satu laki-laki dan satu perempuan. Oke, coba diangen-angen. Kalau feminin itu, yang pertama ketidakmandirian, emosional. Emosional itu gampang sedih, gampang nangis, gampang terharu, gampang terenyuh, itu ciri-ciri feminin. Terus pasif, pasif berarti nunggu aja, nunggu ada yang datang. Jadi kalau misal dalam perjodohan itu ya nunggu aja, itu pasif berarti. Feminin berarti. Dan itu laki-laki bisa menjadi feminin. Kemudian sensitif, gampang terharu, gampang sedih. Terus pendiam, nggak banyak omong. Anggun, terus inosen, inosen itu berarti bodoh amat ya. Terus lemah, penggoda, keibuan, self-critical, lembut, seksual submisif berarti menerima, seksual submisif berarti nompok yang pandum gitulah bahasanya. Kemudian terakhir menerima, itu feminin. Kalau maskulin itu mandiri, kemudian tidak emosional, aktif, agresif, gampang marah, kompetitif, ceroboh, berpengalaman, kuat, percaya diri tinggi, keras, seksual agresif, dan juga pemberontak. Coba kalian lihat, kalian ini dominan kemana? Saya akan ngambil nanti yang cowok bagian belakang, yang cewek bagian depan. Ini bisa kebaca nggak yang belakang sendiri sana? Nggak efektif ya. Tapi yang sebelah sini kelihatan ya? Ya, oke. Siapa yang mau jadi volunteer akan mengajukan diri? Ada? Oke, dari sana, mbaknya, belakang. Ini mic-nya cuma satu ya, Mas Panitia, Mbak Panitia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nimatul Mahfiroh. Saya biasa dipanggil Riris. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kalau saya sebelumnya izin bertanya. Semisal ini kan di feminim itu ada ciri-cirinya sendiri dan di maskulin itu ada cirinya sendiri. Terus kalau di feminim ada, di maskulin ada, nah itu namanya apa? Sebenarnya ada satu lagi namanya, tapi itu agak sensitif untuk disampaikan, tapi itu sangat mungkin terjadi. Tinggal nanti dilihat dulu antara yang feminin sama maskulin lebih dominan yang mana. Dari semua sifat feminin dan maskulin, mana yang lebih banyak? Itu nanti jadi yang mendominasi kita. Mana? Sampean yang bagian mana kira-kira? Kalau saya termasuk yang maskulin nih mungkin ya teman. Berarti dominan ke maskulinnya. Iya, yang betul. mana? Bagian mana? Yang pertama mandiri, terus aktif, agresif juga. Oke. Ceroboh, berpengalaman, Oke. percaya diri tinggi, pasti, memberontak, ya. Ya. Itu. Oke. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu. Mbak bantuin saya dong, ambilin. Oke. Terima kasih. Oke, berarti dia sudah bisa mengidentifikasi dirinya sendiri. Oke, sekarang yang depan saya minta yang cowok, Mbak bantuin saya di sini, Mbak. Siapa yang mau jadi volunteer? Cowok. Ayo, yang cewek tadi nggak perlu saya tunjuk, dia angkat tangan loh. Ada yang cowok? Siapa? Ayo, ditunjuk kakaknya, dia harus angkat tangan sendiri. Siapa? Ayo, harus angkat tangan sendiri, saya nggak mau ditunjuk temennya. Ayo yang cowok. Nggak berani ini?
Ayo, oke. Mbak yang bawa mic sana, Mbak. Ya. Oke, silakan. Sebutkan nama juga ya. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Gani Dwi Falah dari jurusan IPS. Ya. Untuk soal maskulinitas dan feminitas, saya memilih bahwa diri saya menyatakan lebih cenderung ke feminin. Oke, why? Loh, enggak masalah loh ya. Ini sekali lagi, makanya saya ingin merubah mindset kalian tentang maskulinitas dan feminitas. Yang keduanya itu sah untuk dimiliki laki-laki dan perempuan. Oke, lanjut Mas. Dia bagus karena bisa mengidentifikasi dirinya sendiri daripada yang nggak berani angkat tangan. Ayo, oke lanjut. Oke. Saya mengatakan bahwa diri saya feminim itu karena kalau mandiri saya masih bisa, tapi soal emosional saya sering kelepasan. Oke, terus apa lagi yang kira-kira lebih dominan? Sensitif, itu sering overthinking dan lain-lainnya. Lalu pendiam. Jadi Pendiam. Oke. Terus? Terus lemah. Ya. Itu saya menyadari. Terus menerima. Jadi saya lebih ke nggak pernah terlalu gimana ya, menuntut apa yang saya punya ya saya syukuri, saya terima gitu. Oke. Tepuk tangan. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coba teman-teman lihat. Inilah yang dimaksud dengan kenapa kita harus memahami perbedaan jenis kelamin dan juga gender. Nah, tapi teman-teman coba lagi slide salah satunya. Oke, tadi sudah jelas. Di sini tadi yang mengakui bahwa ada perempuan yang ternyata sifatnya dominan maskulin dan ada laki-laki yang sifatnya dominan feminin. Menurut kalian itu wajar nggak? Wajar, karena itu pembawaan dari dirinya sendiri yang maskulinitas dan feminitas itu juga terbentuk berdasarkan lingkungan. Sangat mempengaruhi. Misal, kalian berada di lingkungan yang apa-apa dibiasakan untuk nerimo, nggak boleh komplain, dan lain sebagainya. Sama orang tua juga tidak pernah diberi hak untuk berbicara. Pokoknya kudu manut, piye-piye bu, pokoknya manut bongkoan. Kemudian akhirnya terbentuk pribadi yang cenderung itu tadi, menerima, kemudian sensitif. Sensitif itu berarti gampang sedih, gampang terharu, gampang melo, itu namanya feminin. Dan itu sebenarnya sah-sah saja laki-laki memiliki sifat itu dan perempuan memiliki sifat itu sah-sah saja. Karena apa? Karena sekali lagi gender itu dikonstruk oleh sosial masyarakat kita. Oke, next slide Mbak. Slide. Oke, next. 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 Coba dilihat sekali lagi. Tadi sudah jelas ya, sudah diidentifikasi. Ada laki-laki yang ada laki-laki yang feminim, tapi ada perempuan yang maskulin. Coba dilihat gambar yang sekarang ada. Coba dijawab, gambar mana yang lebih kalian terima? Yang kanan apa yang kiri? Yang perempuan berdaster apa laki-laki pakai daster? Perempuan pakai jas apa laki-laki pakai daster? Kenapa? Kenapa? Angkat tangan. Kenapa? Terlalu yang depan, tadi kan sebelah kiri sini. Kenapa? Oke. Baik, kenapa kok saya memilih perempuan yang pakai jas? Karena terkesan pandai dan keren. Kenapa kok terkendedang? Ternyata
pemahaman kita dalam melihat itu saja, itu juga sangat relate dengan gender yang kita pahami. Jas itu identitasnya laki-laki apa perempuan? Kalau daster identitasnya perempuan apa laki-laki? Kenapa perempuan yang pakai daster lebih diwajarkan daripada, kelelu neh. Kenapa perempuan yang pakai jas itu lebih diterima daripada perempuan yang berdaster? Karena gini konstruknya. Masyarakat kita itu terlanjur meletakkan laki-laki di atas perempuan. Oke? Dan itu adalah konstruk patriarki, gawanan dari zaman jebot. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan ada disuruh jadi pemimpin, lanang wes misal. Nah, maka karena laki-laki letaknya di atas, perempuan letaknya di bawahnya laki-laki, maka kalau ada perempuan yang pakai identitasnya laki-laki, dia merasa naik kelas. Wes aku loh, koyok wong lanang gitu. Ada semacam itu. Nah, sedangkan laki-laki kan letaknya di atas. Kalau pakai identitasnya perempuan, dia itu downgrade, turun derajat. Gitu. Jadi yang membuat wajar dan tidak wajar itu sekali lagi yang sebenarnya letaknya itu. Maka kenapa ini juga yang menyebabkan kenapa perempuan yang tomboy lebih bisa diterima oleh masyarakat kita daripada laki-laki yang ya lemah itu tadi, yang gampang nangis, terus titik-titik sensitif, itu kan dianggapnya wong lanang kaya wong wedok gitu kan. Padahal enggak boleh sebenarnya identitas seperti itu. Gitu. Makanya kenapa yang tomboy lebih diterima ya, karena yang tomboy kan berarti derajatnya naik tadi. Tapi kalau yang feminim berarti laki-laki derajatnya turun gitu. Nah, tapi bukan berarti kalau gitu pulang dari sini laki-laki pakai daster, enggak gitu juga. Karena itu hubungannya balik lagi dengan konstruk yang seperti saya contohkan rok di Skotlandia itu tadi. Jadi kita harus tahu kita ini tinggalnya di mana sehingga bisa nepakne pilihan-pilihan kita. Nah, maka semodern apapun kita harus tahu kita lahir di konstruk dan budaya yang sebelah mana. Oke? Kemudian next, Mbak. Nah, sejak kapan sih sebenarnya laki-laki dan perempuan itu dibedakan? Ternyata ini tadi yang saya jelaskan kan sedikit ya tentang bagaimana gender dan juga bagaimana jenis kelamin. Ternyata memang dari zaman jahiliyah, dari zaman azali bahkan sebelum Islam. Ini nanti kalau yang jurusan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ketemu saya ini. Nanti kita belajar sejarah peradaban Islam lebih detail lagi. Kenapa kok wong wedok itu dikonstruk seperti itu? Ternyata dari zaman Aristoteles, coba teman-teman lihat, hubungan laki-laki dengan perempuan pada dasarnya adalah hubungan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah dan penguasa dengan yang diperintahkan. Dari ini Aristoteles berarti di peradaban Yunani ya. Itu sudah meyakini bahwa hubungan laki-laki dan perempuan itu memang sudah tidak setara dari awal. Jenis kelaminnya. Nah, kemudian di masa Plato juga seperti itu, perempuan dan laki-laki memiliki sifat yang sama dalam hal perwalian negara, kecuali sejauh yang satu lebih lemah dan yang lain lebih kuat. Ini kira-kira yang dimaksud Plato, yang kuat itu laki-laki apa perempuan? Yang lemah? Nah, berarti dari zaman dulu memang yang sudah diyakini itu seperti itu. Kemudian next. Ini yang pernah dialami oleh seorang saintis perempuan, ini di masa Romawi. Oke, beliau ini pernah mendapatkan penghargaan Nobel Fisika sebenarnya di tahun 1903. Kemudian tapi permohonannya untuk menjadi saintis itu ditolak. Karena apa? Karena saat itu meyakini bahwa komunitas ilmiah itu hanya produktif jika diduduki oleh laki-laki. Maka kenapa kalau kalian tadi mendengar kok gitu sih penjelasannya dosennya ini, kok gitu sih penjelasannya? Kayaknya enggak gitu deh pemahamannya.
karena memang dari zaman nenek moyang kita, otak kita ini sudah dicuci dan sudah diletakkan bahwa laki-laki itu lebih tinggi dibanding perempuan, dan identitas gender itu melekat pada jenis kelamin. Wah, berarti di sini LGBT boleh. Ini sama sekali tidak membolehkan LGBT. Kalau LGBT itu kan jenis kelaminnya dirubah. Padahal tadi sudah jelas di awal, jenis kelamin itu kodrati, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditukar. Kalian di Indonesia perempuan pindah ke Arab Saudi bisa nggak jadi laki-laki? Tidak bisa, tetap menjadi perempuan. Oke. Ini adalah sebenarnya kita ingin agar tidak ada permasalahan sosial yang berdasarkan diskriminasi gender. Seperti yang dialami oleh Maria Carey ini, dia adalah seorang saintis, tapi karena dia perempuan, dia tidak diakui sebagai seorang saintis. Oke, coba balik lagi Mbak, ada film yang perlu kita tonton bareng-bareng. Terus. Nah, itu yang hitam itu loh Mbak. Atasnya lagi. Nah, itu. Oke, silahkan di enter satu kali. Di full screen dulu. Oh, enggak. Full screen dulu. Di full screen. Oke, enter satu kali. Coba teman-teman lihat dulu videonya. Pagi, bisa pindah Mbak? Ini tempat kami. Bentar, ini... Nggak apa-apa. Ini kelas, bakal bagus banget. Profesor Endang top. Belum ketemu udah jadi fans gue. Oh iya? Iya. Dia itu salah satu profesor paling muda di Indonesia. Hebat ya? Dan kata orang, teori matematikanya dipuji orang-orang Harvard di Amerika. Dan dia pernah meraih medali Fields. Bukan main. Orang Indonesia pertama. Ada apa Mbak? Enggak, kayaknya medali CERN deh, bukan Fields. Salah Mbak, salah. Oke. Semua orang tahu dia meraih medali Fields. Oke. Saya dengar dia belum nikah. Mungkin nggak ya? Pengabdian ilmu matematikanya itu terlalu kuat. Bukannya udah tunangan ya, Mas? Maaf, Mbak yakin untuk ikut mata kuliah ini? Iya, kenapa? Sorry ya Mbak. Kayaknya matematika ala Profesor Endang tuh terlalu rumit untuk cewek. Ya, mudah-mudahan saya ngerti. Asal beliau bicara lambat dan banyak gambar ya. Selamat pagi, Prof. Profesor Endang belum ada. Pagi, silakan. Saya siap-siap dulu ya. Selamat pagi semua. Pagi. Kenalkan, ini Kak Sri, asdo saya. Dan saya Profesor Endang. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, boleh dihentikan Mbak. Boleh dihentikan juga. Oke, coba dilihat. Itu ilustrasi sederhana. Ya, karena kebetulan Endang itu kan juga multi gender ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Cuma kalau perempuan bacanya Endang, kalau laki-laki bacanya Endang. Tapi karena konstruk kita sebelum kenal orangnya, baca nama profesornya seperti yang dilakukan oleh mahasiswa itu tadi, kayaknya nggak mungkin deh perempuan jadi matematis gitu kan. Maka dia mengingatnya dalam mindset dia, laki-laki itu, saintis itu pasti laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan dua-duanya bisa menjadi saintis juga. Nah itu sebenarnya pemahaman konstruk gender itu seperti itu. Nah
Biasanya kalau saya bahas gender itu yang laki-laki gini, Bu, gender itu ngurusi wong wedok terus apa untungnya buat kami? Misal buat laki-laki. Teman-teman harus memahami bahwa pemahaman tentang perbedaan jenis kelamin dan gender itu sebenarnya adalah perjuangan menuju kesetaraan. Termasuk juga laki-laki. Artinya dengan pemahaman gender yang baik pula, kalian yang laki-laki misal memiliki narasi atau memiliki sensitivitas feminitas yang lebih tinggi, itu menjadi sah-sah saja. Termasuk juga ketika perempuan memiliki sifat maskulinitas, itu juga sah-sah saja. Maka dengan memahami gender seperti ini, tidak ada lagi kemudian diskriminasi termasuk juga dalam rumah tangga. Ini memang agak jauh, tapi contoh singkat saja. Kenapa kok tingkat permohonan cerai gugat itu berarti perempuan yang menggugat nikah ya. Yang menggugat nikah itu kenapa kok tinggi? Karena pembebanan kewajiban nafkah dalam konstruk sosial kita masih diletakkan di tubuhnya laki-laki. Sehingga perempuan yang merasa sudah mandiri, misal jadi TKW atau memiliki pekerjaan, dia merasa aku sudah nggak butuh laki-laki lagi, kemudian dicerai. Padahal ini adalah konstruk yang salah. Dalam rumah tangga, relasi yang dibangun itu adalah relasi kesetaraan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka kalau ada kebutuhan ekonomi yang kurang, tidak hanya menyalahkan laki-laki, tapi ayo diperbaiki bersama. Begitu juga dengan urusan rumah tangga. Misal, kok urung diisai, terus kemudian omahe reget, anake urung didus misal. Benar laki-laki menyalahkan, piye toh Bu? Meletakkan kewajiban domestik kepada perempuan itu juga konstruk yang salah. Karena dalam rumah tangga, urusan domestik juga urusan laki-laki dan perempuan. Kemudian urusan publik, pemenuhan nafkah itu juga urusan laki-laki dan juga perempuan. Kalau kita sudah memahami konstruk ini, maka tidak ada lagi yang menyalahkan misal, lah makane wong wedok iki misal. Atau makane wong lanang ki kudu ngene-ngene, itu enggak juga. Termasuk juga jenis, kayak misal warna. Warna itu kita sudah telanjur memiliki jenis kelamin ya. Kalau biru itu identik dengan apa? Kalau perempuan, tapi kenapa yang perempuan suka, itu balik lagi ke jawaban yang tadi sebenarnya. Tapi perempuan yang suka biru itu lebih bisa diterima daripada laki-laki yang suka, ini kan sebenarnya merugikan laki-laki. Padahal laki-laki boleh loh sebenarnya suka pink itu. Yang nggak membolehkan itu kan konstruk masyarakat kita sosial yang terlanjur terbentuk itu tadi loh. Termasuk juga ketika perempuan berada di ranah publik misal. Perempuan menjadi dosen misal. Kemudian yang laki-laki misal, wah ini nanti pasti nggak maksimal nih perempuan jadi dosen. Karena dia harus ngopeni anaknya, bikin sarapan suaminya, harus bersihin rumah dulu. Wah mesti ini dosen perempuan selalu telat nih kalau pagi misal. Nah itu sebenarnya udah stereotip. Karena tidak boleh ada alasan kemudian perempuan menjadikan alasan, aduh sorry ya aku telat, iki mang sik ngurusi iki. Oh itu berarti pembagian dalam peran rumah tangganya belum maksimal. Gitu. Karena keduanya sebenarnya bisa untuk laki-laki dan juga bisa untuk perempuan. Karena konstruk gender yang salah itu tadi, itu nanti akan terus menempatkan kemudian perempuan jangan jadi pemimpin deh. Gitu. Karena lekatkan sikap feminitas. Tapi salah juga kalau misal ada yang berpendapat, kalau gitu Bu, perempuan yang harus ngangkat galon, harus bersihin genteng yang bocor, harus yang lainnya. Karena sebenarnya kesetaraan gender itu bukan berarti apa yang diraih oleh laki-laki dan perempuan harus sama 100% tidak. Tapi berikan hak perempuan sesuai dengan pengalaman biologisnya. Kayak misal, kenapa cuti itu hanya mengenal cuti melahirkan untuk perempuan tapi tidak untuk laki-laki? Karena yang melahirkan, yang memiliki fungsi reproduksi adalah perempuan. Maka kalau dalam kesetaraan gender,
itu bukan vis a vis 50-50 tidak, tapi berikan haknya sesuai dengan pengalaman biologisnya. Nah, kalau kalian kemudian mendengar kodrat dan kodrat perempuan, sebenarnya kodrat perempuan itu hanya ada 5. Menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, nifas. Itu adalah kodrat. Tapi karena konstruk gender itu tadi, kemudian narasi domestikasi perempuan harus di rumah itu dianggap sebagai kodrat. Nah, dampaknya adalah misal jam 10 malam ada perempuan yang menjadi korban perkosaan. Kira-kira yang disalahkan pertama kali, yang memperkosa apa perempuannya? Perempuannya dulu kan. Wong wedoknya apa metu bengi salahe sapa? Salahe sapa klambine ngono? Salahe sapa orang gawa kanca? Sehingga lupa kita sama korbannya. Lupa sama pelakunya. Karena mindsetnya sudah terlanjur di dalam kepala kita kalau perempuan itu harus banyak di rumah, kodratnya di rumah dan lain sebagainya. Sehingga terjadi normalisasi kekerasan seksual. Lah iyalah kamu digetukan wong kaya ngono gitu. Kucing mana yang menolak gereh gitu kan biasanya. Padahal ada kucing anggora yang nggak doyan gereh gitu. Dia harus pakai Whiskas misal. Berarti kan ya hanya laki-laki yang memiliki martabat yang tinggi saja yang tidak akan melakukan itu gitu. Dan itu hubungannya juga sama konstruksi gender ini. Gitu. Tidak boleh terbiasa menormalisasi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Itu karena konstruk gender itu tadi. Waktu kita suman sampai jam 11, ini langsung saya akhiri, kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kali ini kita buka 2 penanya. 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang mau bertanya langsung angkat tangannya saja. Langsung berdiri Mbak, berdiri. Panitia ada langsung ngasih mic dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Eka Nurcayanti dari jurusan PGMI kelompok 11. Izin bertanya, perempuan di Indonesia ini seringkali mendapat tantangan dalam dunia kerja. Salah satunya ketidaksetaraan gender. Perempuan seringkali mendapat batasan dari stereotip atau bias gender terhadap pemenuhan hak dan perlakuan adil oleh perusahaan. Nah, saya bertanya, bagaimana cara upaya dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam lingkungan dunia kerja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penanya selanjutnya di belakang kayaknya Mbak. Ada 2 tadi di belakang yang angkat tangan. Ya, oke. Tadi udah cewek, mungkin kalau ada yang cowok ya, kita pengen dengar pertanyaannya. Oke, itu langsung berdiri tuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran gender di masyarakat?
Ya, terima kasih. Namanya siapa Mas? Fatani Muhammad Adi dari PAI. Oh. Oke. Oke, satu lagi mungkin. Boleh cewek, boleh cowok. Oke, yang di depan ini ya. Oke, boleh deh Mas, berdiri Mas. Sebentar nunggu mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Darmoko, saya dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, kelompok 8. Mohon izin bertanya Bu, mungkin agak sedikit melenceng dari gender, tapi karena di PPT ada kualitas, saya mau bertanya itu gini, karena kesadarannya saja karena terkait dengan seksualitas ini di masyarakat kan dianggap tabu untuk dibicarakan. Dan selain itu, saya pada saat ikut di kegiatan seminar dan lain sebagainya itu pendidikan seks usia dini itu penting. Pertanyaannya tuh gini, seberapa penting pendidikan seks dari usia dini dan bagaimana cara menyampaikan hal tersebut sedangkan di kebudayaan, di kultur kita tabu untuk dibicarakan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, 3 dulu ya. Oke, luar biasa sekali pertanyaannya, keren-keren. Ini udah siap jadi mahasiswa sepertinya ya. Jadi tingkat daya kritisnya ya harus ditingkatkan. Saya mau menjawab pertanyaan yang pertama dulu tentang kesetaraan gender di dunia kerja. Nah, kesetaraan gender di dunia kerja itu sebenarnya memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Teman-teman tahun 98 udah lahir belum? Belum? Rata-rata kalian lahiran tahun berapa? 2000? Ya Allah, masih muda sekali. Ya, jadi tahun 98 kalau teman-teman ingat, tapi kalau mahasiswa pastinya harusnya pernah dengar lah ya. Dulu menjelang 98 ada seorang aktivis perempuan namanya Marsinah. Beliau itu meninggal karena menyampaikan aspirasinya. Karena saat itu memang Orde Baru itu tidak menerima kritikan, anti kritik lah dia, anti demokrasi. Nah kemudian yang diperjuangkan Marsinah itu adalah gaji laki-laki dan perempuan di pabrik itu berbeda. Gitu. Si perempuan itu dianggap lebih lemah, maka gajinya lebih sedikit meskipun beban pekerjaannya bisa jadi sama. Nah kemudian hal tersebut terus diadvokasi yang pada akhirnya sekarang di lembaga formal, misal di PNS, di perusahaan, kemudian di pabrik, memang sudah tidak mengenal perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin. Karena negara sudah mengatur itu. Tapi coba dilihat teman-teman, di sini ada yang tetangganya buruh tani. Ya, oke. Buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan bayare beda apa podo? Beda. Tandur 30, macul 40. Itu kalau di desa saya itu rumahnya jarak ya. Itu kalau dari BRI Mbrau itu ngetan terus 4 kilo. Jadi memang di desa rumahnya. Jadi saya tahu betul bagaimana keadaan masyarakat di desa itu masih membedakan orang itu berdasarkan jenis kelaminnya. Meskipun secara aturan negara sudah mengatur tidak boleh ada perbedaan gaji karena jenis kelamin. Dan itu bukan loko-loko jadi, tapi perjuangannya sudah dari tahun 98 hingga sampai saat ini, generasi kalian ibaratnya wis kari nompo penai. Karena kalau bekerja di lembaga formal gajinya sudah pasti sama. Tapi di lembaga informal itu masih belum. Ini juga relate dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana kesetaraan gender dan pemahaman gender di masyarakat kita. Negara memang sudah memiliki aturan PUG namanya pengarus utamaan gender itu dari tahun 2009. Saat itu zaman Presiden Gus Dur. Gus Dur itu sangat luar biasa sekali teman-teman. 2009 saat orang-orang itu
kok 2009 sih? 99. Maaf, pasca demokrasi, saat orang itu masih belum membahas apa itu gender, tapi Gus Dur itu sudah mengeluarkan aturan pengarus utamaan gender. Jadi aturan tahun 99 itu sampai sekarang masih dijalankan. Jadi termasuk yang disampaikan oleh saya tadi di materi kalian, termasuk kenapa kekerasan dan kesetaraan gender itu jadi fokus di perguruan tinggi agama Islam negeri, ya karena memang itu sangat penting sekali untuk disuarakan. Dan itu sudah diamankan oleh Gus Dur dari tahun 99 melalui PUG-nya. Tapi untuk sektor informal di masyarakat grassroots itu berarti lingkungan sekitar kita, itu masih membutuhkan edukasi memang. Sehingga kalau masih ada orang tua kalian yang memang kemudian masih menormalisasi, wes lah wong wedok ke jurusan PGMI ya junjipuk teknik misal. Ya memang mindsetnya itu sains itu masih punyanya laki-laki dan guru itu punyanya perempuan. Gitu. Yang bisa menyadarkan siapa? Ya kalian semuanya. Jadi diskriminasi berdasarkan gender ini ya memang suatu perjuangan yang masih step by step, tidak kemudian ujuk-ujuk dadi itu tidak. Kalau dalam agama Islam kita melihat, kalau peradaban Romawi, peradaban Yunani tadi Aristoteles, Plato meletakkan perempuan di posisi seperti itu, kalian harus tahu bahwa yang mengangkat derajat perempuan untuk pertama kali itu adalah Nabi Muhammad dengan syariat agama Islam. Tetapi Bu, kok masih poligami? Poligami kan tidak ada bagi perempuan. Poligami itu target antara. Target finalnya itu adalah wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Wa in khiftum alla ta'dilu, karena manusia tidak mungkin bersifat adil. Maka menurut Al-Jahiz sebenarnya ayat itu adalah narasinya kinayah. Tapi ini panjang, nanti kita berbicara gender dalam agama Islam itu satu sesi sendiri. Oke, jadi memang di masyarakat itu memang masih sulit, dan starting point-nya yang bisa merubah itu adalah kita dengan pemahaman kita yang setara. Oke. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya sangat sepakat sekali, kita ini masih tabu membahas pendidikan seksual. Padahal itu penting. Sebenarnya pendidikan seksual itu tidak sedang mengajarkan sesuatu yang tabu, misal vagina itu punyanya perempuan, penis itu punyanya laki-laki. Menyebut ini saja itu dianggapnya mesum, misal. Sebenarnya yang mesum itu materinya apa otak kita sih? Otak kan, gitu. Nah, ini yang sebenarnya dinormalisasi. Nah, kalau contohnya Mas, ini pernah dilakukan oleh kebetulan kelompok KPM saya itu melakukan pendidikan seksual. Itu yang ditekankan apa? Hei perempuan, kamu itu secara biologis memiliki ini. Orang yang boleh memegang bagian-bagian ini hanyalah orang-orang tertentu. Orang tua sekalipun, kalau tidak dalam keadaan sangat genting sekali, tidak boleh ada yang memegang. Apalagi orang lain. Sebenarnya itu yang perlu diajarkan pertama kali, sehingga anak kecil dari umur 7 tahun itu sudah tahu, oh saya memiliki bagian biologis vital yang tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali dokter. Nah, itu harus dikasih tahu, sehingga apa? Pelecehan seksual terhadap anak itu cepat teridentifikasi. Nah, karena si anak itu tidak tahu itu bagian dari pelecehan, maka ketika ada guru yang rangkul-rangkul, nyium-nyium, itu dianggapnya hal yang wajar. Padahal itu sudah menjurus ke sana kalau dibiarkan. Maka yang diajarkan itu adalah termasuk juga laki-laki. Hei laki-laki, kamu memiliki, anak laki-laki ya, kamu memiliki organ vital, yang organ vital ini tidak boleh dipegang oleh siapapun. Jadi sebenarnya yang diajarkan pertama kali itu adalah itu. Tentang bagaimana kita memiliki ranah privasi yang tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali ya medis ya, tadi dokter dan lain sebagainya itu boleh. Nah, ini sebenarnya yang perlu dipahami oleh masyarakat luas bahwa pendidikan seksualitas itu bukan pendidikan untuk membolehkan hubungan badan, itu tidak seperti itu. Gitu. Tapi memahami mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, apakah ini
Ya untuk anak kecil, sebenarnya untuk yang dewasa-dewasa selain kalian ini juga penting juga gitu loh. Karena saya kira sudah dijelaskan kemarin waktu PBAK ya, awal kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu terjadi adalah karena kita tidak memahami, kalian tidak memahami bahayanya pacaran sampai ngirim foto. Udah itu aja. Dari foto itu saja, itu sudah ranahnya nanti ke pelecehan seksual. Termasuk yang sekarang kasus banyak terjadi itu adalah dating violence. Kalian tahu dating violence itu kekerasan dalam pacaran. Jadi pacaran wis gepuk-gepukan, wis jotos-jotosan misalnya. Itu. Dan itu banyak kasusnya. Kenapa? Ya karena pas lagi sayang-sayangnya ya I love you nan, akhirnya semuanya los, kamu butuh apa wis tak wae kabeh. Ternyata suatu saat ada suatu yang terjadi, kemudian bagaimana kisahnya, kemudian terjadi kekerasan. Nah ini kan harus dipahami juga, bahkan di level mahasiswa juga. Dan kekerasan seksual itu baru bisa dipahami kalau kalian memahami konstruk gender ini dulu. Itu. Kalau konstruk gendernya itu belum benar, kalian belum bisa memahami kekerasan seksual itu apa. Yang ada malah salah siapa wedoke gelem gitu. Sehingga terus yang dinormalisasi itu adalah pelaku. Pelaku selalu dinormalisasi, gitu ya. Dan itu saya sepakat diawalinya harus dari pendidikan seksualitas dari zaman anak kecil itu. Oke? Itu caranya ya Mas ya. Jadi ditunjukkan mana yang sensitif dan mana yang tidak boleh dipegang, mana yang tidak boleh dipegang. Bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam hal biologisnya. Itu yang perlu dipahami pertama kali. Oke, terima kasih. Ya, mungkin itu materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, terima kasih atas antusias dan yang menepati janjinya tidak main handphone saat materi berlangsung. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin identik dengan perbedaan bentuk fisik antara perempuan dan pria, terutama perbedaan alat reproduksi. Gender lebih mengarah pada karakteristik peran, fungsi, status, serta tanggung jawab yang dihasilkan dari konstruksi sosial. Kesetaraan gender yaitu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban sesuai pengalaman biologis. Pentingnya kesetaraan gender yaitu penting demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki, juga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering dialami oleh perempuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kekeliruan dalam perbuatan maupun perkataan saya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.